Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 19 September 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas Bapak Ibu. Di antaranya ada panah naik dan panah turun sebagai salah satu entry point dan exit point. Kemudian ada support resisten dan juga ada area harga murah. Dan saat ini indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah menemukan saham-saham yang berpotensi naik dan bisa lebih cepat menghindari saham-saham yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Tentunya dengan adanya screener saham, Bapak Ibu tidak perlu lagi sulit-sulit mencari satu persatu emiten yang uptrend. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, silahkan mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free telegram group kami, silahkan join di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memposting beberapa kandidat saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emitennya untuk dibahas. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di sesi 1 IHSG menguat 0,1% di level 7.176,8. Dapat kita lihat bersama bahwa hari Kamis lalu tanggal 15 September 2022, IHSG tidak mampu breakout resisten di 7350 ya Bapak Ibu, di mana resisten 7350 ini adalah harga tertinggi sejak tanggal 11 April 2022 yang lalu. Pada video saat itu saya mengatakan bahwa jika IHSG tidak mampu menembus 7350, maka IHSG berpeluang koreksi. Dan dapat kita lihat bahwa hari Jumat tanggal 16 September 2022 IHSG nampak turun signifikan dan indikator saham lokal Gaptek di sini muncul panah turun. Lalu juga diimbangi dengan asing yang berjualan hampir 1 triliun pada Jumat yang lalu. Nah, karena IHSG mengalami koreksi, maka bagi Bapak Ibu yang sudah profit bisa mengamankan profit yang sudah didapatkan, dan bagi Anda yang baru mau entry, maka kami tetap sarankan untuk belilah di harga murahnya. Jangan FOMO beli saham ya Bapak Ibu. Nah, selama IHSG masih mampu bertahan di atas area 7150, maka IHSG masih uptrend. Namun apabila kemudian IHSG mampu closing di bawah harga murah, di bawah harga 7000, maka IHSG berpeluang turun menuju ke 6575 hingga 6519. Artinya jika IHSG closing di bawah harga 7000, maka IHSG confirm downtrend Bapak Ibu berdasarkan indikator saham lokal Gaptek. Apalagi pada tanggal 20-21 September nantinya akan ada meeting FOMC Bapak Ibu. Apabila The Fed menaikkan suku bunganya 75 BPS, maka diprediksi market masih akan lanjut tertekan. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke BJBR. BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK, hari ini di sesi 1 BJBR melemah 0,4% di harga Rp1.400 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BJBR trennya masih uptrend hingga saat ini. Dapat kita lihat di sini bahwa sudah muncul panah naik sebagai indikator entry point sejak tanggal 1 Agustus 2022 yang lalu, dan pada bagian bawah Ateristo juga masih berwarna hijau sampai saat ini. Meskipun BJBR saat ini trennya masih uptrend, namun kita lihat BJBR masih mengalami sideways atau konsolidasi dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, apabila suatu emiten itu uptrend namun masih mengalami sideways dan terus diakumulasi, maka tinggal menunggu waktu saja Bapak Ibu untuk naik.
Apalagi jika kita lihat garis-garis indikator saham lokal gaptek nampak menukik ke atas di saat BJBR sedang koreksi. Nah, ini memberikan sinyal yang bagus untuk BJBR Bapak Ibu. Sehingga BJBR bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada BJBR, maka bisa mulai cicil beli di area support terdekat di 1390 atau bisa pesan beli di harga murahnya di 1380 hingga 1370. Adapun target terdekat kita yaitu di 1430. Apabila area resistan 1430 mampu ditembus oleh BJBR, maka BJBR berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 1450 sampai ke 1560. Jangan lupa untuk cut loss apabila kemudian BJBR koreksi turun dan break lower atau break harga murah di bawah 1360. Karena jika BJBR closing di bawah 1360, maka BJBR berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1330 hingga 1300. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BJBR ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bidnya 2 kali lebih besar dibandingkan volume offer. Lalu tadi saya cek untuk average transaksi terbesar dalam 3 bulan terakhir berada di harga 1380. Jadi di area kuning atau area harga murah berdasarkan indikator saham lokal gaptek di sini Bapak Ibu. Lalu asing juga sudah mulai akumulasi BJBR dari awal September hingga hari ini, sehingga BJBR bisa menjadi kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah, demikianlah tren BJBR hari ini. BJBR sudah clear, next kita ke SIDO. SIDO atau Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul TBK hari ini di sesi 1. SIDO menguat 3,5% di harga Rp735 per lembarnya. Dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal gaptek, SIDO sudah confirm downtrend sejak tanggal 29 Juli 2022 yang lalu. Sampai hari ini pun SIDO trennya juga masih downtrend. Namun berdasarkan indikator saham lokal gaptek, di sini sudah mulai muncul kode up Bapak Ibu, berupa candle bullish, kemudian adanya panah naik, dan pada bagian bawah Ateristo juga sudah berubah dari hitam menjadi hijau. Nah, ketika muncul kode up, Bapak Ibu boleh curi start terlebih dahulu jika ingin entry pada SIDO. Yang penting kita ada cut loss di saat sistem tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada SIDO, bisa curi start di harga saat ini di 735 dengan target terdekat kita yaitu di sini di 790. Jangan lupa untuk cut loss apabila SIDO kembali koreksi turun dan break area kuning sebagai area support bawah di sini di bawah harga 700. Karena jika SIDO closing di bawah harga 700, maka SIDO berpeluang turun semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, SIDO ini bandarnya lokal Bapak Ibu, kemudian volume bid offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bidnya 2 kali lebih besar dibandingkan volume offer. Tadi juga saya cek untuk average transaksi terbesar dalam 3 bulan terakhir berada di harga 778. Nah, kurang lebih di area kuning ini Bapak Ibu, di garis kuning yang saya tunjuk ini. Sehingga harga SIDO saat ini di 735 termasuk harga yang sangat murah dibandingkan average transaksi yang sudah ada selama 3 bulan terakhir. Dan tadi juga saya cek asing sudah mulai masuk pada SIDO sejak 2 hari yang lalu. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator, maka Bapak Ibu bisa lebih mudah menemukan emiten-emiten yang berpotensi naik seperti SIDO ini yang mulai muncul kode up. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan harga di ujung, dan yang penting kita ada cut loss di saat sistem tidak sesuai yang kita harapkan, sehingga kita bisa mendapatkan maksimal profit dan minimal loss. Demikianlah tren SIDO hari ini. SIDO mulai muncul kode up. Next kita ke ASI. ASI atau Astra International Tbk saat ini sesi kedua sudah mulai. Nah, di sesi kedua ASI saat ini menguat 3,6% di harga Rp7.150 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal gaptek, ASI trennya masih uptrend hingga saat ini, di mana sebelumnya sudah mulai muncul kode up pada ASI sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Dan sejak munculnya kode up, ASI terus naik hingga hari ini mencapai harga Rp7.150 per lembarnya. Dan ASI kembali mengalami koreksi menuju ke area support terdekat di sini di 6900, dan hari ini ASI kembali menguat.
Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki emiten ASI, maka ASI masih bisa di hold. Dan bagi Anda yang baru mau entry pada ASI, maka bisa menunggu ASI koreksi di area support terdekatnya di 6900 atau bisa pesan beli di harga murah di 6750 sampai dengan 6650. Adapun target terdekat untuk ASI saat ini yaitu di area resisten di 7300. Apabila area resisten 7300 mampu ditembus oleh ASI, maka ASI berpeluang melanjutkan kenaikan ke 7500 sampai dengan 7700. Jangan lupa untuk cut loss apabila kemudian ASI koreksi turun dan berkelobor atau berharga murah di 6600, maka ASI berpeluang melanjutkan penurunan ke 6375 sampai dengan 5800. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ASI ini bandarnya asing, kemudian volume bid overnya juga besar. Tadi saya cek untuk ASI, average transaksi terbesar dalam 3 bulan terakhir berada di harga 6.600-an. Tepat berada di area kuning, area persimpangan atau harga murah indikator saham lokal gaptek ini Bapak Ibu. Nah kemarin asing mulai jualan pada ASI dan nampaknya hari ini asing mulai akumulasi sehingga ASI bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren ASI hari ini, ASI sudah clear, next kita ke MPMX. MPMX atau Mitra Pinastika Mustika Tbk hari ini di sesi 2 MPMX berada di level Rp1.025 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal gaptek, MPMX trennya masih uptrend hingga hari ini, di mana sebelumnya MPMX sudah muncul kode up di sini sejak tanggal 21 Juli 2022 yang lalu. Sejak munculnya panah naik hingga hari ini MPMX belum muncul panah turun sama sekali, dan nampak kita lihat MPMX masih mengalami sideways atau konsolidasi. Pada bagian bawah Ateristo juga masih berwarna hijau hingga hari ini memberikan sinyal yang cukup baik untuk MPMX. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk pada emiten MPMX karena masih uptrend maka masih bisa di hold. Bagi Anda yang mau masuk pada MPMX maka Bapak Ibu bisa masuk di harga saat ini di 1020 atau bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 1000 sampai dengan 995. Adapun target terdekat untuk MPMX hari ini di 1060. Nah, apabila area resisten di 1060 mampu di break oleh MPMX, maka MPMX berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 1160 di sini. Jangan lupa untuk cut loss apabila MPMX koreksi dan break lower atau break harga murah di 980, sebab jika MPMX closing di bawah harga 980 maka MPMX berpeluang melanjutkan penurunan ke 880. Berdasarkan bandarmologi, untuk MPMX ini bandarnya lokal, kemudian volume bid overnya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bidnya jauh lebih besar dibandingkan volume overnya. Average transaksi terbesar pada 3 bulan terakhir berada di harga 1000, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Dan asing kemarin Jumat juga sudah mulai masuk pada MPMX. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator karena Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi mengetahui kapan saatnya beli, kapan saatnya untuk di hold, dan kapan saatnya untuk dijual karena sudah ada GPS yang membantu menunjukkan kepada kita kemana arah market. Nah, demikianlah tren MPMX hari ini. MPMX masih uptrend, next kita ke Antam. Antam atau Aneka Tambang Tbk hari ini di sesi 2 Antam melemah 0,5% di harga Rp2.030 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal gaptek, Antam trennya masih uptrend meskipun hari ini koreksi turun. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Antam, Antam masih bisa di hold, dan bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada Antam, maka Bapak Ibu bisa memesan beli Antam di area persimpangan atau harga murah di 1970. Adapun target terdekat untuk Antam saat ini yaitu di 2150 hingga 2290. Jangan lupa untuk cut loss apabila Antam koreksi turun dan break lower atau break support bawah di bawah harga 1870, sebab jika Antam closing di bawah harga 1870, Antam berpeluang turun semakin dalam lagi menuju ke 1530. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Antam ini bandarnya lokal, kemudian volume bid overnya juga besar,
Tadi saya cek untuk average transaksi Antam selama 3 bulan terakhir, rata-rata berada di harga 1930-an. Nah, kurang lebih di area di bawah sini Bapak Ibu. Dan asing Jumat lalu juga sudah mulai masuk pada Antam, dan Antam bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Antam hari ini. Antam sudah clear, next kita ke ITMG. ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk hari ini di sesi 2 ITMG melemah 2,6% di harga Rp42.275 per lembarnya. Dapat kita lihat bahwa ITMG berdasarkan indikator saham lokal Gaptek trennya masih uptrend, namun hari ini sudah muncul panah turun, di mana panah turun ini merupakan salah satu indikator exit point. Sehingga kami sarankan bagi Bapak Ibu yang sudah profit pada ITMG, maka bisa taking profit dulu atau bisa menyelamatkan dulu profit yang sudah didapatkan. Nanti apabila ITMG koreksi di harga murah, bisa entry kembali. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ITMG, area support 1 di sini pada ITMG yaitu di 41.000, kemudian area support 2 yaitu di 39.500. Bapak Ibu boleh cicil beli sebagian di area support 1 maupun di area support 2. Nah, kami sarankan Bapak Ibu bisa menunggu ITMG koreksi lebih jauh di area harga murah atau area support 2 di sini di 39600. Dan jangan lupa untuk cut loss apabila ITMG semakin turun, closing di bawah area persimpangan atau harga murah di bawah harga 38700. Karena jika ITMG closing di bawah area 38700, maka ITMG berpotensi untuk turun lebih dalam lagi Bapak Ibu. Atau di sini ada area support paling bawah di 36400 sebagai batas terakhir untuk menghold. Jika area ini sudah tertembus, maka ITMG berpotensi besar turun lebih dalam kembali. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ITMG ini bandarnya lokal. Volume bid tadi saya cek pada ITMG 5 kali lebih besar dibandingkan volume offernya. Dan jika dicek laporan finansial kuartal 1 2022 pada ITMG juga cukup bagus, sehingga ITMG bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Tentu saja kita tunggu ITMG koreksi ke harga murahnya. Demikianlah tren ITMG. ITMG sudah clear, next kita ke INKP. INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk hari ini di sesi 2 INKP menguat 0,3% di harga Rp9.275 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, INKP trennya masih uptrend. Namun dapat kita lihat kemarin tanggal 16 September INKP muncul panah turun, di mana panah turun ini merupakan salah satu indikator exit point. Dapat kita lihat bersama INKP saat ini berada di area support dan mulai menguat. Nah, apabila INKP hari ini mampu tetap bertahan di atas area 9200, maka INKP berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekatnya di 9900. Namun apabila hari ini di sesi kedua nanti INKP closing di bawah area support di bawah 9200, maka INKP berpeluang kembali koreksi menuju ke area support bawah di 8775. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada INKP, bisa memesan beli di area support 1 di 8775 atau di area support 2 di 8500 atau di area persimpangan atau harga murah di 8300. Jangan lupa untuk cut loss apabila INKP semakin turun dan closing di bawah area harga murah di bawah harga 8150. Sebab jika INKP closing di bawah harga 8150, INKP berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 7775 hingga 7550. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, INKP ini bandarnya lokal, kemudian volume bid 2 kali lebih besar dibandingkan volume offer untuk hari ini. Finansial perusahaan juga bagus. Tadi saya cek asing mulai jualan pada INKP sejak tanggal 13 September yang lalu, sehingga hal tersebut juga bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan kita sebelum membeli emiten INKP. Nah Bapak Ibu, saat ini indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan fasilitas screener saham. Untuk tampilan screenernya kurang lebih seperti ini. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, dapat kita lihat di sini langsung muncul beberapa emiten dengan info buy maupun info sell.
Tentunya sangat memudahkan Bapak Ibu dalam menemukan saham-saham yang berpotensi naik atau uptrend dan dapat memudahkan Bapak Ibu menghindari saham-saham yang downtrend. Demikianlah beberapa emiten saham yang kami review hari ini menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Semoga review yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga money management. Salam Gaptek Profit.